Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari properti, ada BSDE, direkomendasikan buy, supportnya di 770, resistennya hingga ke 940, cukup lebar range dari BSDE. Kemudian Jasa Marga direkomendasikan buy 3.560, resistennya hingga ke 4.560 pemirsa. Kemudian perbankan big cap ada BMRI, tampaknya masih direkomendasikan buy 4.500 hingga ke 5.225. Sementara Pegas juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.565, resistennya hingga ke 1.700. Ada BSDE, Jasa Marga, BMRI, dan Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dari properti sepertinya ada BSDE. Hari ini memang dominan bergerak di zona hijau Pak, tapi di penutupan penguatan terbatas dan akhirnya ditutup flat di 790. Analisis terutama dari sisi teknikal, pertimbangan BSDE masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Henry. Ya, pertimbangannya kalau BSDE kita melihat bahwa penurunannya udah cukup signifikan Pak ya dari tahun lalu, itu dari pertengahan September gitu ya. Pada saat harganya masih di 1.255 terus mengalami penurunan, dan reboundnya itu kita melihat Pak di 27 Maret Pak. Pada saat menyentuh supportnya pada saat itu di 700, nah terus menguat tuh Pak, dan menguji level resistannya 940. Nah kemudian terjadi koreksi, dan disinilah kita melihat ada kesempatan untuk buy on weakness gitu ya. Jadi kalau untuk BSDE ini boleh perhatikan level supportnya di 770 yang merupakan harga ideal untuk kita masuk posisi. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resistannya itu di 940 untuk BSDE Pak. Penutupan hari ini flat di 790 Pak Henry. Apakah tunggu koreksi dulu ke 770 untuk melakukan buy untuk BSDE? Ya, untuk BSDE dilihat Pak lebih baik pada saat perdagangan pekan depan gitu Pak, apabila dibuka melanjutkan ya closing hari ini di 790, boleh buy di any price Pak, dan perhatikan kalau misalkan terkoreksi, jaga belinya itu di 770 ya, seperti itu Pak David. Baik, target tadi cukup lebar ini Pak Henry, hingga ke 940. Ini target sampai kapan Pak? Dan resisten penting yang mungkin harus dilalui oleh BSDE sebelum ke target resisten Anda di 940. Halo Pak? Ya, bisa di-unmute Pak Henry untuk BSDE di 790. Iya. Silakan 700, Pak. Ya. 770 Pak. Ya, 700. Ya, untuk. Ya, 770. Ya, resisten. Iya, resistennya itu di 940 Pak. Jadi boleh buy di any price. Kemudian untuk resistennya itu 940. Ini resisten yang terdekat Pak. Baik. Sebelum ke 940, beberapa resisten yang harus dilewati untuk BSDE Pak? Ya, sebelum ke 940 bisa perhatikan level resisten yang terdekat, yaitu high hari ini di 810 Pak David. Oke, intraday hari ini memang di 810, level tertinggi ditutup flat di 790, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Jasa Marga. Saya juga akan update posisi penutupan sesi kedua hari ini. Jasa Marga berbalik menguat di 0,25% di 4.050, intraday hari ini 4.090, dan juga baru saja mengumumkan akan membagikan dividen tahun buku 2024. Analisis dan rekomendasi untuk Jasa Marga Pak Henry. Ya, untuk Jasa Marga secara umum Pak di jangka menengah itu masih bergerak ranging, tapi kalau untuk jangka pendek ini kita melihat justru udah uptrend Pak ya. Jadi pekan lalu itu terjadi koreksi normal, dan hari ini kita melihat rebounding Pak ya, sinyal kuat untuk melanjutkan penguatan. Tadi ditutup di 4.050, dan kalau misalkan mau masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya itu masih cukup jauh Pak di 3.560 ya, boleh masuk di any price selama masih di atas supportnya. Kemudian
Kemudian bagi yang sudah masuk posisi, boleh perhatikan Pak, level resistance itu di 4560 bisa dijadikan sebagai target profit terdekat, seperti itu Pak David. Baik, sebelumnya di perdagangan 5 Mei Pak Henry, Jasa Marga sempat bergerak di level di atas 4.200-an. Jangka pendek ada peluang ke sini tidak Pak untuk Jasa Marga ke 4.200-an terlebih dahulu? Ya, pada saat tanggal 5 Mei di sini kita perhatikan close-nya itu di 4280 betul ya. Nah, kalau untuk bergerak ke sana mesti dilihat nanti pekan depan Pak ya. Apakah bisa melanjutkan penguatan hari ini dengan rata-rata di SMR ini kita melihat pergerakannya hari itu sekitar 160 sampai dengan 200 rupiah. Ini chance-nya besar Pak untuk arah kembali ke arah closing di tanggal 5 Mei yaitu di 4280 seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 4.050 menguat di 0,25%. Dari Jasa Marga pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Dari perbankan Big Cap ternyata juga direkomendasikan supportnya saya ulangi kembali 4.500 resisten hingga ke 5.225. Range support dan resistennya juga cukup lebar ini. Tadi kita sudah ulas untuk BBRI Pak. BMRI di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,42% dan kembali meninggalkan level 4.800-an, 4.770 penutupan. Momentum ini bisa dimanfaatkan tidak Pak Henry? BMRI untuk jangka pendek masih ranging gitu Pak ya. Tapi kalau untuk invest menengah dan jangka panjang ini udah cukup Pak terkoreksi dalam gitu ya. Mengingat kita melihat bahwa BMRI ini sudah cukup terkoreksi dalam Pak dari September tahun lalu. Pada saat itu harganya masih di 7425 Pak David. Jadi kalau untuk BMRI di sini kita melihat ada peluang Pak. Jadi buy on weakness ya. Dan hari ini juga masih terkoreksi tipis tadi Pak ya di 0,41% ditutup di 4770. Boleh Pak beli di harga market selama masih di atas harga spotnya di 4.500 seperti itu Pak David. Baik, di current price ya Pak? Ya, di current price. Oke. 4770 hari ini dipersilakan masuk, sementara support yang bisa diperhatikan masih cukup lebar, masih di 4.500 ini. Resisten Anda tadi untuk BMRI hingga ke 5.200 Pak. Sementara BMRI dalam beberapa bulan terakhir cukup sulit ini untuk kembali menyentuh di level 5.000-an. Terakhir kalau tidak salah di Februari ini Pak untuk BMRI di 5.000. Iya Pak David, memang kalau kita lihat volatility-nya turun Pak ya, itu dari per hari itu bergerak sekitar 300 rupiah, itu terakhir itu bergerak Pak hampir separuhnya saja, jadi 130, 150 rupiah gitu ya. Nah chance-nya untuk menguji kembali ke 5225 yang merupakan resistance tadi, harus dilihat Pak apakah dia mampu break dulu Pak level high hari ini itu di 4830 Pak David. Oke. 4830 intraday hari ini ditutup melemah di jelang di penutupan sesi kedua di 4.770. Dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, ada Pegas ini direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, posisi supportnya di 1.565, resistennya juga cukup lebar di 1.700-an. Analisis untuk Pegas Pak Henry. Pegas hari ini mengalami rebounding Pak ya, ditutup menguat tadi di 1605 closing. Nah kalau Pegas ini kita melihat Pak penurunannya udah signifikan dan kita melihat di sini ada signal kuat Pak untuk kembali rebounding ya. Perhatikan level supportnya itu di 1565, kemudian untuk level resistance itu di 1700. Jadi pekan depan selama dia melanjutkan perdagangan hari ini di 1605 boleh masuk di any price seperti itu Pak David. Bagaimana Anda melihat posisi Pegas yang melemah cukup dalam Pak ketika sudah menyentuh di atas level 1.700-an? Iya, pada saat menyentuh di level 1.700 ini pelemahan yang terjadi masih cukup wajar Pak ya, karena ada aja memang investor yang melakukan yang namanya profit taking gitu Pak ya. Nah tapi di sini kita melihat sekali lagi Pak ada peluang rebound Pak ya, khususnya hari ini Pak di tengah market tadi yang merah gitu ya. Nah Pegas itu bisa Pak menguat gitu ya, walaupun menguat tipis sebesar 0,31%, seperti itu Pak David. Oke, Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada beberapa saham tadi, ada dari properti, kemudian infrastruktur, perbankan, dan juga ada Pegas, BMRI, Jasa Marga, dan juga BSD, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Diki dari Malaysia. Ini menyaksikan live streaming kita Pak, menanyakan saham
BRIS baru ingin masuk. Apakah direkomendasikan atau tidak untuk BRIS? Ya baik, kalau untuk BRIS hari ini kita melihat ada sinyal Pak untuk rebounding Pak ya, ditutup menguat tadi 1,83%, ditutup di 2780. Nah kalau untuk BRIS Pak, kalau belum masuk posisi boleh masuk di any price Pak di 2780 dengan memperhatikan level supportnya yaitu di 2730, dan kemudian kalau sudah masuk posisi boleh Pak dijaga di level resistannya itu di 3130, seperti itu Pak David. Baik, sebelumnya BRIS sempat menguat ke 3.000-an Pak di perdagangan 6 Mei kalau tidak salah. Kemudian berbalik melemah dan hari ini mencoba untuk bangkit kembali. Bagaimana Anda melihat posisi dari pergerakan BRIS dalam sepekan terakhir? Ya, satu pekan terakhir memang mengalami koreksi yang cukup dalam Pak ya, selama berturut-turut itu 2 hari di 7 dan 8 Mei. Nah di sini justru kita melihat ada peluang Pak untuk masuk posisi kembali di tengah pelemahan kemarin gitu ya. Jadi kalau untuk BRIS confirm Pak untuk short term itu boleh masuk di harga penutupan hari ini 2780. Nah kalau untuk medium termnya ya sekali lagi dilihat apakah dia mampu menembus level resistennya di 3130. Baik, selanjutnya ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham RALS ini Pak. Hari ini menguat di atas 4%, di 456. Meskipun di penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas. Sudah punya harga average untuk RAL di 471 Pak, masih nyangkut di level 471 dengan posisi penutupan hari ini. Strateginya untuk mengamankan profit masih direkomendasikan hold tidak Pak untuk RALS? Ya, untuk apabila sudah masuk posisi hari ini kan naik cukup signifikan ya, 4,58%, ditutup di 456 Pak ya. Ini dilihat Pak untuk level supportnya itu kalau mau dijaga itu di 446 ya. Kemudian kalau untuk level resisten itu cukup dekat Pak, ada di 458 Pak. Jadi selama belum break di 458 ada kemungkinan dikoreksi terlebih dahulu. Jadi perhatikan level supportnya sekali lagi ada di 446. Kemudian untuk level resistennya di 458, cukup dekat seperti itu Pak. Baik, 471 masih direkomendasikan hold Pak, nyangkutnya di 471? Ya, 471 masih bisa di hold Pak ya. Selama masih bergerak di atas supportnya di 446, boleh di hold, atau kalau misalkan masih ada alokasi dana boleh masuk kembali posisi pada saat menyentuh level supportnya, seperti itu Pak. Baik, selanjutnya Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Kali ini menanyakan saham AMRT Pak. Sudah punya di angka 2000 ini. Apakah disarankan take profit atau masih di hold? Resisten selanjutnya sudah profit cukup lumayan untuk AMRT. Ya, kalau untuk AMRT Pak, untuk short term itu masih confirm uptrend Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk udah masuk posisi boleh di hold, perhatikan level resistance itu di 2450 kalau untuk AMRT Pak. Profit taking di sana atau masih ada ruang penguatan lanjutan? Ya, jadi tergantung trading plan ya Pak ya. Kalau mau profit taking itu boleh Pak, itu dijadikan sebagai target terdekat 2450, tapi potensi kenaikannya masih ada. Kalau misalkan bisa break di 2450, ada kemungkinan Pak dia menguji kembali level resistance berikutnya itu di 2960, seperti itu Pak. Baik, untuk mengamankan profit yang sudah ada, stop loss disarankan tidak Pak? Ya, kalau mau pasang trailing stop boleh Pak, dipasang di level low hari ini di 2310, seperti itu Pak David. Oke, selanjutnya menanyakan saham Toba, ada Bapak Robert. Toba sudah punya di 350 Pak. Penutupan hari ini di 396. Sudah profit juga, tapi menipis. Hari ini sempat intraday ke 410, penutupan ditutup flat di 396. Ya, kalau untuk Toba, bagi yang udah masuk posisi masih confirm uptrend Pak ya secara short term. Ya, perhatikan Pak untuk level resistennya 494 ya. Boleh mungkin jadikan sebagai target profit terdekat. Dan kemudian kalau untuk level supportnya ada di 394 Pak, yaitu level low hari ini. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry untuk era. Peluangnya untuk minggu depan. Hari ini melesat Pak di 11% di 535. Ruang penguatan lanjutan masih terbuka cukup lebar Pak Henry? Ya, kalau era hari ini naiknya sangat signifikan Pak ya. Di 10,99% dari tutup di 535 gitu ya. Nah, kalau untuk era ini masih confirm uptrend, tapi ya kemungkinan ada terjadi aksi profit taking untuk pekan depan. Nah, jadi untuk mengamankan Pak, boleh Pak
di set Pak untuk resistennya itu di 545 Pak ya, 545 ya, mungkin bisa dijadikan target profit terdekat. Dan kalau untuk level supportnya itu ada di 535 yaitu penutupan hari ini. Baik, 535 penutupan hari ini menguat di 11% untuk ERA. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Hendry, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Pak David, dan sekali, sukses selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.